Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, Shalom kepada seluruh jemaat GBI House of Joy dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita mau datang di dalam ibadah ini dengan penuh sukacita, karena kita percaya bahwa kebaikan Tuhan ada di hidup kita. Yang siap katakan amin. Mari semuanya saudara untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Boleh lambaikan dua tangannya tinggi-tinggi lalu katakan haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan pujian. Kita surga bergema. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermabukkan kabar
Memuliakan Engkau Tuhan. Biar terdengar pujian pengagungan dari setiap rumah-rumah. Katakan dari pulau. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga. Katakan tentara Tuhan yang kudus, tak pernah lelah, tak pernah nyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan. Muliakan Tuhan. Memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Bahwa tiada pernah berkesudahan kasih setia Tuhan buat Anda dan saya yang percaya. Katakan amin. Yuk sama-sama katakan, tiada pernah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, ramah baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan yes. yes, Boleh yang wanita saja katakan pujian ini. Tiada pernah berkesudahan tiada berkesudahan, kasih kasih setiamu Tuhan, selalu baru. selalu baru rahmat-Mu bagiku. Boleh katakan tahun berganti tahun. Ya, Tahun berganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. dalam hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Amin. Katakan yes. Yes. Ya, 1 tahun sudah berjalan dan kita ada di akhir penghujung tahun ini. Dan kita percaya bahwa kebaikan Tuhan tetap ada, yang Tuhan akan sediakan buat hidup kita di tahun ke depan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Boleh tengok kiri kanan saudara sebentar. Oma, opa, ya suami, istri, dan anak. Katakan Yesus baik bagiku. Katakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, tulus
Tuhan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come let
Yang kami sembah adalah pribadi yang mulia. Yang kami sembah adalah Raja di atas segala raja. Yang kami agungkan pagi hari ini Tuhan. Dengan segenap hati kami datang. Kami bawa hidup kami yang telah mengecap, mengalami kebaikan Tuhan. Yang telah menerima kasih-Mu di dalam hidup kami. Oh haleluya, syakara matak. Mari saya mengajak saudara boleh angkat kedua tangan kita. Korasyatakan dalam matak. Kami menyembah Engkau Tuhan. Korasyakara matak. Kuria sandala matak. Kora baba baba baba. Shandala matakala. Kuria la baba. Kira la baba. Shandala la matakala. Ora shandala. Koria. Hallelujah, hallelujah. Gloria sandala. Memuliakan Engkau Tuhan. Yesus. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau. Korasyakalalabata, syabababababa, shandalalabalalabalaba, kudalalabalaba, kiralalabalaba, kudalalabalaba, labatakalabalaba, syabababababa, koria shandalalabalaba. Mari boleh angkat kedua tangan kita. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Glory bagimu. Dan Kau dimuliakan, dan Kau diagungkan. Sebab Engkau imam besar agung kami, dan Engkau satu-satunya yang kami muliakan, satu-satunya yang kami puji. Dan Kau hadir di tengah kami, dan kemuliaan-Mu, hadirat-Mu melawat setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu yang beribadah secara online? Saya percaya kita semua sangat diberkati Tuhan dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan terakhir dari tahun 2021, bulan Desember. Dan biasanya di bulan Desember ini kita merayakan kelahiran Kristus dalam kehidupan kita. Kita merayakan kelahirannya sebagai juru selamat yang selalu menyertai kita. Dan kebetulan topik atau tema di bulan ini yaitu God with us, Allah menyertai kita, atau kita kenal dengan bahasa Immanuel. Bapak Ibu, penyertaan Tuhan tidak berakhir, tapi Dia terus menyertai kita. Dan pernyataan ini merupakan pernyataan bahwa Yesus adalah pribadi yang menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Matius 1 ayat yang ke-23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, God with us. Nah saudara, ini adalah sebuah berkat yang sangat luar biasa untuk kita semua. Dan ketika Dia memberkati kita, kita dapat menyimpulkan bahwa berkat
yang terindah, yang terbaik bukanlah berbicara tentang uang, bukan berbicara tentang rumah, bukan berbicara tentang mobil, bukan tentang hal-hal jasmaniah yang kita nikmati, tetapi berkat yang tidak terlihat, berkat ilahi adalah tentang pribadi Yesus yang Dia nyatakan di dalam kelahirannya yang tercatat, maka kamu akan menamakan Dia Immanuel, Allah menyertai kita. Ini adalah berkat yang sangat luar biasa. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, yang menyertai kita bukanlah uang, bukanlah mobil, bukanlah semua hal-hal jasmania, materi ya Bapak Ibu semua, yang merupakan hasil usaha kita gitu ya. Itu bukanlah yang menyertai kita. Ibrani katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena apa? Aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah yang dikatakan sebagai berkat ilahi, Immanuel, Allah menyertai kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat Dia menyertai Bapak Ibu semua di pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di usaha kita, di sekolah kita, di masa depan kita, dimanapun, dalam kondisi apapun, ketika Dia menyertai dan kita percaya bahwa Dia di dalam kita dan Dia beserta dengan kita, maka di dalam keluargamu akan ada sukacita, akan ada kegembiraan, bukan karena uang yang kau miliki, bukan karena bodyguard yang kau miliki, bukan, tetapi karena Allah di dalammu menyertai keluargamu. Di dalam usahamu pun juga demikian. Pada saat Allah menyertai kita, maka akan apa yang terjadi? Ketika Dia menyertai kita akan berhasil. Bapak Ibu ingat cerita Yusuf. Yusuf dikatakan bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan apapun yang diperbuat oleh Yusuf selalu berhasil. Maka ketika kita menerima berkat ilahi ini, Allah menyertai kita. Apapun yang dikerjakan oleh Bapak Ibu, oleh saudara-saudari, dimanapun, ketika Allah menyertai kita, maka akan ada keberhasilan. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini penting sekali. Allah menyertai kita, Immanuel, God with us. Ketika Dia menyertai kita, apapun yang kita lakukan berhasil. Bahkan kalau kita melihat contoh kehidupan Yusuf, Bapak Ibu, di dalam segala keadaan, dia dibuang ke rumah Potifar, keadaan terpuruk, tetapi karena Allah menyertainya, dia bisa membalikkan keadaan dari keadaan terpuruk menjadi keberhasilan. Ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar, masuk ke dalam penjara, Bapak Ibu, fitnah tidak enak. Kemudian di penjara tidak enak. Tetapi ketika dikatakan Allah menyertai Yusuf, Dia membalikkan keadaan menjadi keberhasilan. Dan sampai akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Kepercayaan dari Firaun. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Jadi saya mau simpulkan, saya mau katakan demikian Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menerima berkat ilahi bahwa Allah menyertai kita, semua keadaan terpuruk, semua keadaan yang menurut pikiran kita, yang menurut perasaan kita tidak enak, dapat diubah menjadi apa? Menjadi keberhasilan. Karena keberhasilan bukan dari usaha kita saja, tetapi dari berkat ilahi yang kita terima ketika kita percaya kepada Kristus. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu semua, tetapi terkadang kita berjalan bukan dengan percaya kepada pribadi Yesus,
banyak dari kita masih berjalan dengan apa? Dengan perasaan. Maka dari itu terkadang ketika kita punya uang, kita bilang, oh Tuhan beserta dengan kita. Tetapi ketika kita tidak ada uang, Tuhan engkau di mana? Atau ketika kita tidak punya pergumulan, hidup kita lagi fun, lagi senang-senang, lagi bahagia, saudara, Bapak, Ibu, kita lupa akan Tuhan. Tetapi ketika kita ada di dalam terpojok, kita ada dalam keadaan terjepit, dan kita berdoa, sudah berdoa lama, begitu lama, Tuhan belum jawab-jawab, kita bertanya, Tuhan kamu di mana? Tuhan kau menyertai saya atau enggak? Tuhan kau bersama saya dengan enggak? Saudara, Bapak, Ibu semua, kita terkadang masih berjalan dengan perasaan kita. Saat kita merasakan enak, saat kita merasakan bahagia, apa yang terjadi? Kita percaya Tuhan menyertai. Tetapi pada saat kita berjalan dengan perasaan yang rasanya sendirian, hilang harapan, terputus rasanya, terpojok rasanya, apa yang terjadi? Yang terjadi kita tidak merasakan bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara, orang benar dikatakan oleh firman Tuhan hidup oleh iman. Jadi pada saat ini Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan dikatakan demikian. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Nah, saudara, firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, roh Allah diam di dalam kita. Yohanes 14 ayat 16 katakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saudara, dikatakan di ayat ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Dia memberikan penolong yang lain yang menyertai. Nah, saudara, percayakah ini firman Tuhan? Yang percaya katakan amin. Saudara, dikatakan bahwa Dia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi saudara, sekali lagi, apapun keberadaanmu, baik atau buruk, susah atau senang, saudara, Bapak, Ibu semua, God with us, Dia menyertai kita. Bahkan Yesaya 41 ayat 10 katakan demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut sebab aku apa? Menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang harus kita percaya dengan iman kita kepada Tuhan. Jadi jangan takut, apapun keberadaan kita, baik atau buruk, terpuruk atau senang, Bapak Ibu, firman-Nya berkata Dia diam di dalam kita, Dia menyertai kita selama-lamanya, Dia menyertai kita, gak perlu takut, gak perlu bimbang. Karena Dia ada di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, semakin kita mengenal Dia, maka kita akan semakin percaya, kuat, teguh berdiri, tidak tergoyahkan, bahwa Dia bersama dengan kita. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu, Tuhan kita Tuhan yang sangat luar biasa. Dia menyertai kita dalam segala keadaan apapun. Masalahmu, pergumulanmu, saudara, justru Dia sangat sayang, Dia sangat mengasihi kita.
Dia rindu banget, dia tahu keberadaan kita, dia mengerti isi hati kita, dia mengerti naturnya kita, bahwa kita ini manusia berdosa yang perlu pertolongan daripada Bapa di surga. Justru maka dari itu dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus satu-satunya, menggenapi perjanjian baru dengan mati di kayu salib, mengampuni dosa kita, bangkit pada hari ketiga, merebut kembali kuasa, dan kuasa itu sudah diberikan di dalam Bapak Ibu semua. Saudara, Bapak Ibu, melalui kelahiran, melalui Natal yang kita rayakan, kelahiran Kristus ini, barang siapa yang percaya kepadanya menerima kasih karunia-Nya, dan dengan kasih karunia-Nya itu, saudara, kita menerima pribadi Yesus dalam kehidupan kita semua. Dan disitulah dia menggenapi bahwa Allah menyertai Bapak Ibu dan saya. God with us. Jadi kita dapat simpulkan, saudara, penyertaan Tuhan tidak didasarkan oleh berkat. Penyertaan Tuhan tidak didasarkan oleh perbuatan baik kita. Penyertaan Tuhan tidak didasarkan oleh keadaan. Mau kita diberkati atau tidak, mau perbuatan kita menyenangkan atau tidak, mau kondisinya aman, damai, sejahtera atau tidak, saudara, penyertaan Tuhan didasarkan oleh karakter pribadinya Bapa di surga di dalam Yesus, bahwa Dia menyertai kita semua. Maka dari itu, Bapak Ibu, pada hari ini, ketika kita mau mengakhiri tahun 2021 ini dan memasuki 2022, kita harus melihat dan kita percaya bahwa Dia menyertai Bapak Ibu semua dalam segala keadaan apapun. Dan penyertaannya tidak didasarkan oleh perbuatan, oleh kondisi, oleh waktu, tapi penyertaannya karena pribadi Dia. Kasih, dan kasih itulah, pribadi itulah yang menyertai Bapak Ibu semua. Nah, saudara, Bapak Ibu semua, bagaimana kita semua dapat yakin dan percaya bahwa Dia menyertai kita? Saudara, Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat yang ke-17 tadi tambahkan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, dunia tidak mengenal Dia. Saudara, dunia tidak tahu tidak tahu bahwa Dia punya Tuhan yang menyertai. Tetapi di sini katakan tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita dapat terus yakin, percaya dengan iman kita bahwa Dia menyertai kita? Bapak, Ibu, dan saya harus terus belajar untuk mengenal Dia. Kita harus terus belajar mengenal Dia. Semakin kita mengenal Dia, maka kita semakin yakin, kita semakin percaya dengan iman. Kita dapat berdiri dengan teguh, dengan kuat, bahwa Dia menyertai kita. Saudara, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru, kita diselamatkan, saudara, kita menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tugas kita sebagai orang percaya di dalam Dia adalah mengenal Dia. Kita harus membangun hubungan dekat, intim dengan Kristus. Baik melalui apa? Dalam doa, pujian, penyembahan, dari firman Tuhan. Karena apa, saudara? Karena firman-Nya itulah yang menuntun kita ke dalam pengenalan akan Dia. Saudara, buka Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Saudara, yang dia berikan itu adalah firman-Nya. Dikatakan firman-Nya itu diam di antara kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, dia sudah menyediakan firman-Nya untuk apa? Untuk kita semua mengenal dia. Dengan kita mengenal dia lewat firman-Nya yang diam di dalam hati kita, maka apa yang terjadi saudara? Saudara dalam kondisi apapun, masalah apapun, pergumulan apapun yang membuat situasi saudara terpojok, saudara dapat yakin, percaya bahwa dalam lembah kekelaman Dia menyertai kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi hari ini Bapak Ibu semua, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu semua bahwa penyertaan Tuhan, Allah menyertai kita, tidak didasarkan oleh perbuatan, tidak didasarkan oleh kondisi, tidak didasarkan oleh keadaan, tapi karena Dia pribadi. Dia adalah Yesus dan namanya adalah Immanuel. Apapun yang terjadi, apapun keadaanmu, Dia tidak lihat, tetapi Dia selalu menyertai kita. Bagaimana kita dapat yakin bahwa Dia menyertai kita? Bapak, Ibu, dan saya, kita harus terus baca firman-Nya, karena firman-Nya itulah yang diam di dalam kita. Dan ketika firman-Nya itu diam di dalam kita, kita akan semakin mengenal Dia. Dan ketika Bapak Ibu semakin mengenal Dia, maka dapat berdiri teguh, tetap percaya dalam lembah kekelaman, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang mengerti katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama, dan saya berdoa biarlah Bapak Ibu semua mengalami kebaikan Tuhan, mengenal Dia semakin lebih dalam. Dan ketika Bapak Ibu mengenal, maka Bapak Ibu akan tetap teguh dan percaya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami dapat merayakan Natal, kelahiran Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dalam segala keadaan apapun. Engkau menyertai kami bersama dalam segala kehidupan, area kehidupan kami. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena apa yang kami lakukan untuk Engkau, tetapi justru Tuhan, Engkau mengenal kami, Engkau tahu kami, bahwa kami butuh Engkau, bahwa kami perlu penyertaan-Mu. Dalam keadaan apapun, Tuhan, Engkau, pribadi-Mu adalah Immanuel, Allah menyertai. Dan Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, biarlah mereka dapat tetap teguh, percaya dengan iman mereka, berjalan dengan iman percaya, bukan dengan apa yang dirasakan, bukan apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka rasakan, tetapi mereka berjalan di dalam firman, karena firman-Mu berkata bahwa Engkau diam dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa, biarlah jemaat-Mu Tuhan dapat membangun hubungan lebih dekat lagi dengan Engkau, intim dengan Engkau, sehingga kekuatan yang dari Tuhan dapat hadir, dapat mereka rasakan, dapat mereka ketahui, dan mereka dapat melihat, mereka percaya bahwa firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, berkati jemaat Tuhan hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat Natal. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Shalom saudara, saya yakin kita bersukacita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia,
yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass, yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia, sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal, sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya, maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Perayaan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti
dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah hari ini. Kita merayakan kelahiran Kristus di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Pesannya juga singkat, dia Immanuel, dia menyertai kita. Dan percayalah, berdirilah teguh, tetap dalam segala keadaan, dia pasti bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari jangan lupa untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena saya percaya kita semua sudah sangat diberkati. Dan semua pemberian dari Bapak Ibu akan berguna untuk gerejanya yang di mana kita beribadah bersama-sama. Segala beban-beban kehidupan kita tahun 2021 ini, percayalah tahun 2022 akan ada jalan yang terbaik dan Tuhan tetap bersama dengan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa dan kita akhiri ibadah hari ini dan terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau berjalan beserta dengan kami, bersama dengan kami. Dan Bapa, hamba-Mu berdoa untuk semua pemberian yang jemaat Tuhan sudah berikan. Mari diberkatilah berlimpah-limpah kehidupan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan apapun yang mereka kerjakan berhasil. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau bersyafaat untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam sakit penyakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang berbeban berat penuh dengan pergumulan, Tuhan jalan keluar, pintu-pintu yang baru akan Tuhan bukakan dalam setiap kehidupan mereka. Dan hamba-Mu berdoa Bapa, biarlah senantiasa penyertaan Tuhan selalu dapat mereka rasakan, dapat mereka rasakan dalam semua kehidupan mereka ya Bapa. Saat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biarlah keluarga demi keluarga mengalami kebaikan demi kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyafaat untuk gembala sidang kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Berdoa juga untuk gembala rayon kami, Bapak Budi Sastra Diputra. Mari Tuhan berkati kepemimpinan kerohanian sebagai Bapa rohani, pemimpin kehidupan rohani kami. Biarlah terus dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami bersyafaat untuk Indonesia. Mari berikan Tuhan juga hikmat untuk Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan. Biarlah ketika kami ada di Indonesia, kami bersama-sama Tuhan menjadi rakyat Indonesia, kami pun dapat melihat perubahan demi perubahan, kebaikan demi kebaikan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mau selesai ibadah kami pada hari ini dan kami siap terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu semua. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sekali lagi selamat Natal. Tuhan Yesus menyertai kita. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.